Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab 1 Korintus bab 2 dengan judul perikop Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, yaitu mengenal Tuhan Yesus, mengenal Yesus, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi yang disalibkan siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Jadi memang kata Yesus benar ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Bahwa mereka menyalibkan Tuhan, menyalibkan anak Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, karena mereka nggak tahu. Ya sampai sekarang ini ya, mereka masih nggak tahu bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, 100% Tuhan, juga 100% manusia, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sampai sekarang masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan, masih menganggapnya hanya nabi, hanya orang biasa, hanya anak tukang kayu, karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Siapa yang mengenal Yesus dan mengasihinya akan menerima pemberian Allah. Tuhan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terpikiran di dalam hati kita. Semua anugerah yang disediakan bagi Tuhan kepada mereka, kepada kita yang mengasihinya. Mengasihi di sini artinya menerima Yesus, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kalau tidak mau memikul salib, itu artinya tidak mengasihi Yesus. Jadi semuanya ini berkat dan anugerah itu hanya disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang ikut serta di dalam jalan salib Tuhan.
yang tidak mau pikul salib, sorry aja, tidak mendapatkan itu yang disediakan oleh Tuhan. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ya ini, ya, manusia duniawi ini sekarang ini era-eranya banyak, bahkan banyak di Eropa, Amerika, Australia, dan negara-negara yang maju itu, mereka meninggalkan Tuhan sama sekali ya. Mengandalkan pikirannya saja, merasa sudah pintar, tidak butuh Tuhan, sampai merusak standar moral ya. LGBT, aborsi, itu mereka melegalkan. Bahkan di Perancis itu aborsi dikatakan sebagai suatu hak, dimasukkan ke dalam undang-undang. Jadi mereka benar-benar rusak-rusakan ya, rusak benar-benar. Itu karena bagi orang-orang duniawi seperti itu adalah kebodohan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan. Jadi nilai-nilai rohani itu, nilai-nilai rohani yang benar itu gak bisa dipahami oleh mereka ya. Mereka memahaminya hanya yaitu ideologi kemakmuran, ideologi kesenangan, kenyamanan, kemakmuran, kesehatan, itu aja. Yang dikejar hanya itu ya. Makmur, sejahtera, sehat, damai, cuman gitu aja ya. Tapi mereka lupa ya, bahwa nggak cuma itu, bahwa kita juga harus mikul salibnya. Ngikuti apa yang sudah Tuhan berikan, ciptakan dari awal ya. Bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Ada Hawa. Makanya di Eropa sekarang ini, orang Eropa yang asli ya, itu udah kurang penduduknya karena mereka ya Adam dan Adam, Hawa dan Hawa ya. Gimana bisa punya anak? Lalu mereka sekarang kemasukan berbagai macam imigran yang radikal ya, yang salah sendiri ya. Karena mereka meninggalkan Tuhan ya. Ya, hancur-hancuran itu ya di Eropa secara moral ya. Ya nanti kita lihat saja ya bagaimana kelanjutannya. Jadi siapa yang meninggalkan Tuhan nanti akan diserahkan Tuhan kepada setan, kepada hawa nafsu mereka ya. Tuhan akan menyerahkan mereka yang mengikuti hawa nafsunya, diserahkan Tuhan kepada hawa nafsu mereka ya, biar mereka hancur-hancuran ya, sonolah ya, sanalah. Akhirnya Tuhan akan gitu ya. Tetapi yang terus setia mikul salib, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menguatkan kita dalam mikul salib. Sebab mikul salib kita butuh tenaga. Tetapi kalau kita tetap setia, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan nanti akan terasa enak. Meskipun salib itu ada beban, tetapi bebannya itu seperti kata Yesus, beban yang kuberikan padamu itu enak. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu ringan, bebannya ringan. Tapi kalau kita malas, itu akan terasa berat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 1 Korintus, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.